Shalom, puji nama Tuhan. Kami mau sapa jemaat Tuhan yang ada di Jakarta. Shalom, apa kabar? Kami percaya bahwa kita semua kabarnya luar biasa di dalam Tuhan. Kami juga mau menyapa jemaat Tuhan yang ada di Bangka, GB Impact Bangka. Shalom, haleluya. Pada kesempatan ini kita boleh diberikan kesempatan kembali ke tempat ini untuk kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena itu buat Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun kita berada, mari kita semua mempersiapkan hati kita untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan, saya mau ajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami kembali ke tempat ini untuk memuji Engkau, menaikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan kepadamu. Karena Engkau sungguh baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memuji Engkau, akan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mau urapi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan turun atas kami, sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami Tuhan. Kami siap untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita mau tetap di hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kita mau ulangi pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh, katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju
bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau, Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Yesus. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Kau yang layak kami agungkan selamanya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Pujian syukur kami hanya bagimu, sebab Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau serahkan kepadamu Tuhan, Raja kami. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Sebab Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Sekali lagi glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Haleluya, pujimu. Haleluya, pujimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan.
Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Tiba saatnya Tuhan kami anak-anak-Mu akan bersorak-sorai memuji nama-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bertata di setiap puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Saya mau jemput Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah dimanapun berada untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat pujian. Kaulah kuatku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau terlebih dahulu menyembah Tuhan. Mari kita semua siapkan hati kita. Seperti rusa yang haus Tuhan, kami merindukan sungai-Mu. Karena kami tahu Tuhan, tanpa-Mu Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
bagai tanah gersang Tuhan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu Tuhan, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawa kami Tuhan lebih dekat kepada aku, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Waktu saya berikan kepada hamba, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hati
tinggal dalam indahnya dekapan. tinggal dalam indahnya dekapan. tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Benar ya Tuhan, biarlah kami tinggal di dalam pelukan kasih-Mu. Karena kasih-Mu membuat kami menjadi hidup. Dan biarlah kami yang haus akan Engkau, yang selalu rindu akan Engkau Tuhan, memenuhi kami, melingkupi kami, sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, kami merasakan Engkau ada di sisi kami. Dan dengan iman yang teguh, kami yakin Engkau menyertai kami. Bapa di surga, pimpin tuntun kami Tuhan, di dalam membaca, merenungkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, sehingga kami mengerti yang Engkau firmankan atas kami Tuhan. Sehingga firman-Mu yang hidup menuntun langkah kami, memimpin langkah kehidupan kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa, amin. Iya, luar biasa ya lagu pujian yang sudah kita nyanyikan tadi. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya memberikan tema kepada kita pada hari ini, yaitu kesatuan mendatangkan berkat. Sekali lagi, kesatuan mendatangkan berkat. Terambil di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Saya membacakannya bagi kita Bapak Ibu Saudara. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Amin. Puji Tuhan ya, hari ini sungguh luar biasa ayat firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini sesuai dengan tema kita, kesatuan mendatangkan berkat. Wow, satu untuk mendatangkan berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kesatuan adalah merupakan titik pusat atau hal yang penting ya bagi gereja. Bisa dikatakan adalah jantungnya gereja. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, salah satu hal organ vital yang penting. Vital yang penting yang harus dipelihara dengan baik. Dan yang harus dipelihara dengan sangat-sangat diperjuangkan. Agar tetap apa? Tetap sehat. Kalau jantung sehat, maka seluruh tubuh sehat. Amin. Luar biasa. Nah, di sini di dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara,
Siapakah gereja itu? Yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dia adalah gereja. Gereja itu adalah orang-orang yang diangkat Tuhan dari kegelapan untuk menuju kepada terangnya yang ajaib. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka dari itu kesatuan orang percaya adalah inti, sekali lagi inti jantung gereja, perlu untuk diperjuangkan dan dipelihara dengan baik. Menjaga kesatuan kita di dalam Kristus berarti juga menjaga kesatuan gereja. Kita, di antara kita dengan Kristus adalah satu. Maka kita adalah orang-orang percaya, kita jaga juga persekutuannya. Sehingga terhubung. Saya, Bapak Ibu Saudara, bersatu. Kita yang satu, satu dengan Bapa. Wow, luar biasa. Hubungan kita tidak ada yang terlepas. Amin. Bersatu. Dan juga menjaga hubungan komunitas kita. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Siapa kita sebenarnya. Karena di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itu sangatlah penting. Sangatlah penting. Karena kesatuan adalah jiwa, ya, jiwa persekutuan kita. Jiwa persekutuan kita yang merupakan hakikat dan inti kehidupan bersama di dalam Kristus. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ada beberapa pokok yang harus kita pelajari. Ya, mengapa orang percaya perlu memelihara kesatuan? Ya, yang pertama yaitu karena memelihara kesatuan adalah perintah Tuhan. Kita bisa bersama-sama membaca di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ketiga. Di sini mengatakan, Efesus 4 ayat yang ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Kesatuan di sini digambarkan, ya, adalah tubuh manusia. Tubuh manusia, dan ini disebut adalah organisme. Ya. Kesatuan organisme bukanlah kesatuan organisasi. Ya. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena kesatuan tubuh menjadi satu kesatuan dan di dalamnya ada koneksi yang hidup. Berbeda dengan organisasi. Ya. Satu tubuh artinya organisme kita ini. Saya, kita Bapak Ibu Saudara. Dan itu adalah memiliki koneksi yang bermakna kepada kehidupan. Berbeda dengan organisasi. Organisasi bisa bersatu untuk mencari keuntungan masing-masing. Itu organisasi. Tetapi kita adalah tubuh. Ada kepala, ada tangan, ada tubuh, leher, kaki. Artinya tidak bisa dipisahkan. Artinya satu. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kesatuan sejati bukan hanya semua anggota tubuh yang lengkap, ya. Melainkan kesatuan sejati di mana terjadi relasi. Itu yang penting. Relasi. Ya, karena di dalam organisasi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti yang kita telah katakan tadi, tidak ada relasi secara kehidupan. Tetapi relasi organisme adalah memiliki satu relasi yang hidup, yang menuju kepada kehidupan. Kalau satu kena, maka semuanya merasakan. Kalau saya cubit tangan saya Bapak Ibu, saya merasakannya. Otak saya merasakannya. Semua tubuh saya merasakannya. Itulah adalah relasi kehidupan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, jika kita mengerti konsep ini, baru kita tahu bagaimana kita menjadi orang Kristen bisa bersatu padu. Karena kita merasakannya. Di dalam ayat Efesus pasal yang keempat ayat 3 ini. Ayat ini merupakan perintah Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Efesus. Dan itu khususnya. Dan sampai saat ini kepada kita adalah orang-orang percaya.
bahwa kita harus bersatu. Harus memiliki kesatuan, satu kesatuan di dalam Tuhan. Di dalamnya Bapak Ibu saudara terkasih, kita harus saling menjaga. Kita harus saling memelihara. Karena kenapa? Karena kita adalah satu tubuh. Ya, karena kita adalah satu tubuh. Di dalam Efesus pasal yang keempat tadi, di sini ada ayat yang kelima, ya. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Di ayat yang keempat ya, saya ulang baca. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Artinya kita adalah memiliki hubungan yang atau koneksi, yaitu satu kesatuan. Kita adalah satu, memiliki ikatan yang pasti di dalam Kristus. Satu Tuhan dalam nama Allah Bapa, satu iman di dalam Yesus Kristus, satu roh di dalam penyertaan penerapan Roh Kudus. Wow, sungguh luar biasa. Ikatan ini tidak pernah lepas. Tidak pernah lepas Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan perintah ini adalah perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Satu hal yang Tuhan Yesus katakan. Bahwa supaya umatnya menjadi satu. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21. Ya. Bahwa supaya umatnya ini satu. Saya baca, supaya mereka semuanya menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Wow, sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yesus yang langsung memerintahkannya. Dan Yesus yang menginginkannya. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita bersama-sama memelihara satu kesatuan. Karena ketika kita satu, akan indah di mata Tuhan. Amin. Sangat indah. Sungguh luar biasa. Karena itu, bagaimana kita memeliharanya? Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Kalau dari awalnya kita mengatakan, ayo kita bersatu. Iya. Tetapi bagaimana dengan jarak waktu yang kita tempuh? Apakah kita bisa mempertahankannya? Itu yang penting. Maka itu di dalam ayat yang ketiga. Ya. Efesus pasal yang ketiga, 4 ayat yang ketiga. Di situ ada, dan berusahalah memelihara. Apa? Berusaha. Artinya ada kinerja kita. Kalau ada perpecahan, jangan dimulai dari kita. Dan jangan menunggu orang untuk berdamai dengan kita. Jangan. Tetapi dari kita berusaha memeliharanya. Jadi Tuhan tidak mau kita ini saling pecah, benar. Tetapi itulah kita selalu, kita juga manusia, benar. Tetapi kalau kita sudah mengerti konsep bahwa kita adalah organisme yang memiliki satu kesatuan, yaitu satu tubuh. Sama-sama merasakannya. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Yaitu Yesus Kristus adalah satu. Namun jikalau ada perpecahan, jikalau ada selisih, jikalau ada dendam, firman Tuhan mengatakan, berusahalah memeliharanya. Artinya, ayo kita. Jadi jangan kita tunggu orang, jangan. Karena kenapa? Nanti itu akan berlarut-larut dan akan semakin menumpuk. Kalau sudah menumpuk udah terjadi ledakan Hiroshima, ya, buar, semakin besar. Ya. Kalau ada masalah yang besar diperkecil. Kalau ada masalah yang kecil, sudah kecil, dimakin kecil makin udah jadi hilang. Nah, itu yang luar biasa. Itulah kita yang sudah berusaha tadi. Maka itu kita harus berusaha. Itulah cara kita untuk apa? Untuk memeliharanya.
untuk memelihara satu kesatuan di antara kita. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Iblis senantiasa tidak menginginkan kita bersatu. Ya, tidak mau dia bersatu. Maka dia mau menggoda kita. Ada sedikit salah paham, baperan, kata anak zaman now ya. Baperan, kata, baperan kau katanya. Ya kalau orang Batak bilang begitu, baperan kau gitu kan. Jangan langsung cepat tersinggung. Itu ibaratnya ya, tapi tidak ada di gereja kita. Ya, karena kita adalah gereja, adalah satu. Amin. Amin ya. Mengapa orang percaya perlu memelihara satu kesatuan Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Yaitu karena kita adalah anggota kerajaan Allah. Apa? Anggota kerajaan Allah. Kita baca bersama-sama di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai ayat yang kedua. Di sini ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang percaya dan anggota-anggota kerajaan Allah. Ayat yang ke-20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Amin ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ini adalah firman Tuhan yang menyegarkan jiwa kita ya. Bahwa kenapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bukan orang asing lagi. Ya. Bukan orang asing lagi dan bukan pendatang. Amin. Kita adalah warga, kawan sewarga kerajaan Allah. Ya, di dalam keluarga pasti ada tentunya bapak, ada mama, ada kakak, adik-adik. Dan itu saling sayang menyayangi, benar gak? Iya, saling menyayangi. Kalau adiknya nangis, disayang, dielus-elus sama dia. Dan terlebih-lebih bapak, ya, dan karena dia menikmati kasih sayang itu setelah dia menjadi dewasa. Di dalam keluarga itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada yang namanya kekurangan tati tayang, ya kan? Tidak ada. Tetapi di dalam keluarga harus penuh dengan kasih sayang. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Alkitab menyatakan di dalam Kristus kita bukanlah orang asing lagi, amin ya, dan juga bukan pendatang lagi, melainkan keluarga kerajaan Allah. Kita harus menyadari kesatuan itu tercipta, ya, itu tercipta karena status kita sebagai anak Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan di sini bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang dipanggil dari gelap menuju kepada terang yang ajaib. Inilah identitas kita. Identitas kita siapa? Dan identitas kita itu apa? Anak-anak Allah. Amin. Ya. Semestinya kita harus berbahagia. Kita adalah anggota-anggota Allah. Betapa bersyukur dan berbahagianya kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena kenapa? Karena melalui Yesus Kristus kita adalah orang-orang yang memperoleh tiket masuk di dalam kerajaan Allah. Tiket atau jalan untuk masuk di dalam keluarga kerajaan Allah. Sungguh sangat bahagia kita. Maka itu ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, di saat itulah kita telah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Maka itu kita terus ditawarkan akan itu. Yesus mau supaya juga kita menawarkan itu kepada orang-orang yang belum percaya. Dan di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, disitulah kita adalah orang-orang yang percaya. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya sangat bersyukur ya Bapak Ibu, karena setiap gereja itu penuh dengan kasih. Amin ya. Karena banyak kita merasakan gereja di seluruh dunia
dan apa yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh orang-orang percaya. Nyatakan kasih, nyatakan kasih, nyatakan kasih. Karena kenapa? Bapa kita adalah kasih. Amin. Ingat, itulah status kita, identitas kita. Orang-orang percaya adalah anak-anak Allah. Amin. Maka itu jangan biarkan perpecahan di antara kita. Dalam keadaan apapun. Jikalaupun ada, berusahalah. Dan jangan biarkan lama. Jangan. Usahakanlah untuk semakin dekat. Sehingga selesai dan kita satu kembali. Itu yang Tuhan mau. Mengapa orang-orang percaya perlu memelihara kesatuan? Yaitu karena di dalam kesatuan ada berkat Tuhan. Amin. Ada berkat Tuhan. Kita baca bersama-sama di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Wah, ini ayat favorit ini, ya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebelum Tuhan menyalurkan berkat-berkatnya, ya, menyalurkan berkat-berkatnya sampai meleleh loh, sampai turun ke bawah, ya kan. Yaitu satu yang penting adalah apa? Alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ada lagu anak sekolah minggu, ya, boleh ya saya nyanyikan di sini. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Anak-anak sekolah minggu senang nih. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Buktikan, saksikan. Apalagi ya saya. Tuhan minta buktinya. Itulah. Jadi lagu anak-anak sekolah minggu itu kadang sangat berarti ya bagi orang-orang dewasa yang susah untuk rukun, iya kan? Biasanya kita orang-orang dewasa susah untuk rukun. Tetapi kalau anak-anak sedikit berselisih, kita suruh ya bersalaman lah, udahlah bersalaman lah. Ya mereka nggak tahu masalah mereka apa, tetapi mereka mau loh. Kadang kita harus belajar dari anak-anak ya. Makanya Tuhan Yesus bilang jangan biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Karena mereka adalah empunya kerajaan Allah. Iya, karena mereka suka rukun. Coba lihat, perhatikan Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu saudari ya, kalau ada cecenya ya, atau kokonya ya, atau adik-adiknya ya kan. Mereka tengkar itu, gara-gara mainan. Ya, tapi bentar lagi rukun. Gimana perasaan Bapak Ibu? Pasti senang. Senang sekali, damai sekali. Benar gak? Pasti damai. Dan ketika itu damai, hati kita tenang. Hati kita sejahtera. Bapak Ibu, ketika hati kita damai sejahtera, berkat itu mengalir loh. Dan kita merasakan. Amin. Jadi maka itu Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Maka itu perlu kita memelihara. Perlu kita memelihara satu kesatuan kita di dalam persekutuan kita. Di dalam komunitas kita. Di dalam satu kesatuan kita itu supaya kita rukun. Supaya berkat Tuhan itu mengalir dan kita merasakannya. Sampai mengalir ke janggut ya. Janggut, ya bahkan sampai ke Gunung Sion, ya kan. Gunung itu besar gitu kan. Apalagi kita. Ya kan? Apalagi kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di dalam hubungan relasi kita, persekutuan kita, khususnya di dalam doa kita, kita juga harus perlu memiliki satu kesatuan. Ya kan? Saya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita bersatu di dalam Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, satu, pasti berkat Tuhan mengalir, iya kan?
pasti doa kita dijawab oleh Tuhan. Apapun yang kau minta, apapun yang kau doakan, asalkan kita satu. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-18 ayat yang ke-19 di situ mengatakan, Matius 18 ayat ke-19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayat yang ke-20 boleh? Ayat yang ke-20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Apa yang utama Bapak Ibu Saudara? Yaitu satu. Harus satu. Meskipun kita banyak, tetapi kalau tidak ada satu kesatuan, kita nggak merasakan berkat Tuhan hadir. Ya. Dan di dalam satu kesatuan itu, dimulai dari keluarga Bapak Ibu. Dimulai dari 1 dan 2 orang, ya, berkumpul dalam namaku. Suami dan istri dan anak-anak, seluruh keluarga. Pasti kita akan merasakan berkat Tuhan. Yang penting apa Bapak Ibu Saudara? Yaitu satu. Kalau enggak satu, bahaya ya. Semuanya Tuhan akan kabulkan. Ya. Dan yang lebih luar biasanya Bapak Ibu apa? Ya, di sini saya baca ayat ke-19 lagi tadi ya. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini. Ini yang uniknya. Apa? Di dunia ini, coba bayangkan. Ada berapa juta jiwa yang berada di dunia ini. Tuhan hanya mau di antara kamu adalah 1, meskipun 2 orang. Coba bayangkan. Bagaimana kalau seluruh isi dunia? Tuhan mau. Dan begitu pentingnya. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika kita memelihara satu kesatuan kita di dalam Kristus, kita memiliki saling menghormati, saling mendukung satu sama lain, saling menegur, menasehati. Dan ingat ya, jangan baperan kata anak zaman now ya tadi ya, ingat itu. Jangan baperan, jangan gampang tersinggung. Ya kalau tersinggung pun usahakan dirimu untuk atau beri waktumu untuk merenungkannya sehingga tidak berlarut-larut. Sehingga pemeliharaan itu akan terus dan terus. Ibaratnya kita memelihara sebuah bunga atau sebatang bunga ya di pot ya. Kita terus siram ya kan. Kita siram. Daun bawang aja kita siram ya kan. Di pot. Kenapa kita tidak mau menyiram itu? Kenapa kita tidak mau membuat pemeliharaan itu terus menerus? Kita usahakan kita berikan pupuk kepada tanaman supaya tanah itu semakin bergizi, dinikmati oleh tumbuhan itu. Demikian kita juga kalau kita memelihara hubungan kesatuan kita Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sama-sama menikmatinya. Amin. Maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir. Berkat-berkat Tuhan akan mengalir, meleleh sampai ke bawah. Dan itu kita rasakan bersama-sama. Amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, sekali lagi firman Tuhan kita ini, kesatuan mendatangkan berkat. Kesatuan kita adalah orang-orang percaya, adalah inti, pusat gereja. Antara kita sesama orang-orang percaya dan juga Yesus Kristus Tuhan kita. Kita satu di dalam Tuhan. Nama Allah Bapa, satu di dalam iman, di dalam Yesus Kristus, satu roh, di dalam persekutuan, penyertaan Roh Kudus. Maka itu kita mari bersama-sama memeliharanya. Mengapa kita harus memeliharanya? Karena itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua, karena apa? Karena kita adalah anggota kerajaan Allah. Itu identitas kita. Ingat dan harus diingat identitas kita. Bahwa kita adalah anggota, anak Allah, anak-anak Allah, anggota keluarga kerajaan Allah. Dan yang ketiga, karena ketika kita memelihara kesatuan, ada berkat Tuhan mengalir atas hidup kita. Amin.
Amin, puji Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kami sangat bersyukur Bapa. Firman-Mu yang mengajarkan kami. Firman-Mu yang menuntun kami. Agar kami tetap bersatu. Satu di dalam Engkau Tuhan. Satu kesatuan yang Engkau perintahkan. Karena satu kesatuan adalah inti, jantung bagi kami. Ketika kami tercerai-berai Tuhan, maka kekacauan yang terjadi, penderitaan yang terjadi, dan banyak hal-hal yang kami rasakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Namun ketika kami bersatu Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu. Ajari kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, agar kami berusaha, agar kami senantiasa melaksanakan pemeliharaan satu kesatuan itu Tuhan. Biarlah kami terus memeliharanya. Orang bisa bersatu Tuhan, namun mempertahankannya begitu sulit prosesnya Tuhan. Maka dengan itu Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami sukacita Tuhan, agar kami tetap memeliharanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melihat gereja-gereja-Mu telah bersatu Tuhan. Engkau mengurapi, dan biarlah berkat-berkat-Mu Tuhan mengalir dan mengalir atas umat-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita mengangkat pujian, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saudara, ibadah kita sudah berakhir. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, tiba saatnya kita akan menerima akan berkat Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Angkat kedua belah tangan saudara tinggi-tinggi di atas kepala. Aminkan ketika itu berkat sudah saudara terima. Berkat Tuhan melingkupi saudara, melingkupi keluarga saudara, bahkan pintu keluar masuk rumah saudara diberkati Tuhan. Rumah tangga saudara diberkati Tuhan. Pekerjaan saudara diberkati Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Maka daripada itu, berkat kasih karunia yang datangnya daripada Allah di surga menyertai saudara dan saya dari siang hari ini sampai Maranatha, Yesus menjemput para salehnya. Haleluya. Umat yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.